Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Agung Hamanto, guru mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas materi tentang gejala sosial. Gejala sosial ini seringkali terjadi atau terlihat di sekitar kita. Tujuan dari kita belajar tentang gejala sosial adalah siswa atau peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi beragam gejala sosial yang ada di masyarakat, menganalisis gejala sosial dalam masyarakat multikultural yang kompleks, menjelaskan multikulturalisme serta masyarakat multikultural. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini hakikat gejala sosial atau pengertian gejala sosial. Gejala sosial ini merupakan peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia. Jadi terjadi di antara manusia dan dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Dilakukan satu orang atau beberapa orang secara berkelompok, itu bisa disebut sebagai gejala sosial. Gejala sosial yang muncul mencakup gejala ekonomi, berkaitan dengan kehidupan ekonomi, kebudayaan, politik, dan moral. Karakteristik atau ciri khas dari sebuah gejala sosial ini kompleks, beraneka ragam, universal atau umum, dinamis, tidak mudah dimengerti, artinya selalu berubah dan tidak mudah untuk dimengerti karena selalu mengalami perubahan yang sifatnya dinamis tadi. Yang berikutnya yaitu bersifat kualitatif. Ini nggak bisa dihitung dengan angka, tapi bisa kita lihat bersifat kualitas, sulit untuk ditebak atau diprediksi. Ini karakteristiknya. Kita lanjutkan. Iya gitu. Nanti lanjut lagi, Mas. Nih, bentuk dan jenis gejala sosial. Religius, biasanya berhubungan dengan agama. Yang kedua, gejala sosial ekonomi, kehidupan masyarakat. Kemudian ada lagi politik dan gejala sosial hukum. Ini seringkali kita lihat di bidang agama, religi, bidang sosial, ekonomi, kesenjangan, perbedaan yang ada dalam hal ekonomi, kesejahteraan. Ini masuk dalam gejala sosial ekonomi. Gejala sosial politik, ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu pemilihan presiden dan wakil presiden yang ramai, yang sampai saat ini masih terus dibahas oleh masyarakat dan belum diumumkan secara resmi oleh KPU. Kemudian ada lagi gejala sosial hukum. Ini berkaitan dengan hukum undang-undang yang berlaku. Gejala sosial tingkatannya ini ada mikro, meso, makro. Mikro ini yang kecil, meso yang menengah, makro yang besar. Nah, ini perbedaan sosial di dalam masyarakat. Ada struktur. Nah, di dalam struktur ada diferensiasi dan stratifikasi. Struktur ini apa sih? Kalau struktur, kalau kita analogikan seperti bangunan, ya, struktur bangunan. Tapi di sini adalah struktur sosial, keseluruhan jalinan, keseluruhan hubungan antara unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah atau aturan-aturan sosial, lembaga sosial yang ada di masyarakat, kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan sosial yang ada di masyarakat. Dalam sebuah struktur sosial terdapat perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur. Perilaku tersebut dapat menjadi pembatas perilaku individu
dan kelompok. Waduh, nggak bisa di-cut, Miss. Udah. Oke, perbedaan sosial dalam masyarakat yaitu ada stratifikasi sosial yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi. Nah, ada tingkatan-tingkatan kalau stratifikasi sosial, ada semacam piramida. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan tadi ada juga yang di tengah. Ini, menurut Pitirim Asorokin, ini tokoh sosiologi juga yang modern, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat. Jadi orang itu dibeda-bedakan ke dalam kelas-kelas tertentu yang tersusun secara bertingkat atau vertikal. Jadi sifatnya stratifikasi sosial itu vertikal, atas bawah. Itu pengelompokannya. Perwujudannya dalam masyarakat dengan kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ini seperti halnya sekolah, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan yang tinggi. Ini, dasarnya apa? Ini kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, ilmu pengetahuannya yang dimiliki. Semakin kaya, stratifikasinya semakin tinggi. Semakin banyak pengetahuannya juga semakin tinggi. Demikian juga semakin orang berkuasa semakin tinggi. Presiden Jokowi misalnya, ini sebagai presiden punya kekuasaan yang paling tinggi di Indonesia. Ini berbeda dengan lurah, camat, atau bupati. Ruang lingkupnya beda. Ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, perbedaan sosial dalam masyarakat atau sering disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, klasifikasi penggolongannya terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sejenis atau sama sifatnya, ya, mendatar, sama, yaitu horizontal. Nah, tentu kalian sudah tahu, sudah paham garis vertikal dan garis horizontal. Ada diferensiasi ras, kemudian suku, ada lagi klan atau marga, dan diferensiasi agama. Jadi nggak ada ras yang lebih tinggi, lebih rendah, suku yang lebih tinggi, lebih rendah, klan, agama, semua sederajat, sejajar, sama. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, masyarakat multikultural nih. Masyarakat multikultural dan nilai-nilai multikultural, yang nilai-nilai yang ada di dalam multikultural. Ada demokratis, pluralisme, humanisme. Demokratis yang bagaimana? Yang bertindak, bersikap, menilai sama hak dan kewajibannya. Demokrasi. Semua punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama. Pemilihan umum misalnya, pemilu, semua mempunyai hak yang sama. Satu orang, satu suara. Kewajibannya demikian. Pluralisme, keberagaman di sini, pandangan yang menerima keberagaman, keanekaragaman, kebermacaman. Humanisme, pandangan yang menghargai harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia atau humanisme. Lanjut, nilai dan norma sosial. Lagi ngajar Bapak Egy? Ngajar. Nanti YouTube. Masyarakat multikultural Indonesia. Ada faktor penyebabnya. Nih, kenapa Indonesia banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia? Kenapa bangsa Indonesia ini beragam kebudayaan, ya, di Jawa, di Sunda, kemudian di Dayak, di Kalimantan, di pulau-pulau yang lain di Indonesia ini sangat beragam sekali karena letak geografis. Nah, oleh Indonesia terletak dua samudra, Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Ini secara geografis menyebabkan masuknya berbagai budaya asing, budaya Cina, India, Arab masuk mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Itu sebagai keberagaman.
kita nggak menolak. Kondisi geografis tadi letak, sekarang kondisinya yang berbeda, terpisah-pisah. Negara Indonesia adalah negara kepulauan di mana terdiri dari banyak sekali pulau. Kondisi geografis yang terpisah-pisah ini mengakibatkan penduduknya tiap pulau berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa yang terisolasi satu dengan yang lain. Kondisi iklim dan struktur tanah, iklimnya, cuacanya, struktur tanahnya berbeda. Daerah pegunungan, daerah berbatu dengan daerah pantai, dengan daerah dataran rendah, dataran tinggi pasti berbeda. Curah hujan, kesuburan tanahnya menjadi faktor yang membentuk masyarakat multikultural. Oke, kita lanjutkan lagi. Agak lama laptopnya ini. Oke, cukup ya. Bapak akhiri materi pada hari ini, yaitu tentang gejala sosial. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.